Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sistem gedung cerdas, yaitu mengenai integrasi sistem gedung cerdas dan green building untuk mewujudkan bangunan berkelanjutan. Nah, yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari sistem gedung cerdas, di mana diawali dari perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi, kenyamanan, serta keberlanjutan, yang menjadi pendorong utama munculnya konsep intelligent building atau gedung cerdas. Pada awalnya, bangunan hanya dirancang untuk memenuhi fungsi dasar seperti tempat tinggal atau bekerja. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi global, urbanisasi yang pesat, serta krisis energi dan lingkungan, muncul tantangan baru dalam mengelola sumber daya secara efisien. Beberapa faktor yang melatar belakangi perkembangan sistem di antaranya tadi, dan ada juga yaitu untuk peningkatan konsumsi energi, karena bangunan merupakan salah satu penyumbang terbesar konsumsi energi. Sistem gedung cerdas hadir untuk mengoptimalkan penggunaan energi. Selanjutnya untuk tahap perkembangan intelligent building atau gedung cerdas. Yang pertama, eh, sistem gedung cerdas ini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap awal atau tahap otomatisasi sederhana pada tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. Di mana pada tahap ini smart building mulai diperkenalkan dengan fokus pada sistem optimasi sistem mekanis dan elektrik. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, seperti sistem kontrol HVAC atau heating, ventilation, and air conditioning, dan pencahayaan otomatis. Contohnya gedung City Place di Hartford, Connecticut, Amerika Serikat, menjadi salah satu pelopor bangunan pintar yang menggunakan teknologi ini. Tujuan utamanya adalah mengurangi konsumsi energi secara manual melalui pengaturan waktu dan sensor dasar. Selanjutnya yaitu pada tahap 2, tahap integrasi sistem atau bangunan terhubung pada tahun 2000-an. Pada fase ini, teknologi mulai berkembang dengan integrasi berbagai sistem dalam suatu platform terpusat. Munculnya Internet of Things atau IoT memungkinkan perangkat dalam bangunan saling terhubung. Dan selain itu, teknologi ini juga memungkinkan pemantauan jarak melalui internet, sehingga pengelola gedung dapat mengontrol secara real time dari lokasi manapun. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap cerdas, bangunan berbasis AI dan prediktif pada tahun 2010-an sampai dengan sekarang. Untuk tahap 3 ini, di era modern, smart building telah berevolusi menjadi sebuah bangunan cerdas yang tidak hanya responsif tetapi juga proaktif. Dengan dukungan artificial intelligence atau AI dan big data, bangunan dapat belajar dari pola perilaku penghuni dan memprediksi kebutuhan. Lalu selanjutnya adalah pertama gedung cerdas. Pada gambar ini menunjukkan sebuah ilustrasi yang merupakan penerapan dari gedung cerdas. Di sini ada berbagai sensor dengan berbagai sistem pemantauan yang memberikan data secara real time terkait kondisi lingkungan dan keamanan gedung. Beberapa parameter yang dipantau meliputi suhu yang terdeteksi sebesar 22 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang terdeteksi 40%, serta deteksi gas dan asap yang saat ini berada di 0%.
Dalam gedung cerdas juga terdapat terdapat teknologi seperti Internet of Things untuk memungkinkan setiap perangkat untuk bisa saling terhubung dan berkomunikasi secara otomatis. Dengan adanya sensor dan sistem yang terus mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, perangkat ini dapat berinteraksi dengan misalnya microcontroller atau dengan PLC untuk nanti diolah datanya artificial intelligence atau machine learning sejenisnya. Kemudian peran analisis data ini akan memungkinkan prediksi dini terhadap potensi kerusakan. Ini akan mengoptimalkan penggunaan energi serta mengoptimalkan berbagai sistem dalam bangunan, misalnya AI yang akan mendeteksi pola penggunaan energi dan menyesuaikan pencahayaan atau suhu secara otomatis agar lebih hemat energi dan nyaman digunakan untuk bangunan. Selain itu, ada juga BMS atau Building Management System. Ini akan menjadi opsi utama dalam mengontrol berbagai aspek seperti HVAC yang atau kepanjangannya Heat Ventilation and Air Cooling. Lalu ada pencahayaan, keamanan, serta asusi energi juga. Dengan bantuan sensor cerdas, BMS dapat membantu memantau kondisi lingkungan secara real-time seperti suhu, kelembapan, kualitas udara, dan gerakan. Selanjutnya mengenai fakta menarik tentang sistem gedung cerdas. Nah, sistem gedung cerdas diproyeksikan pertumbuhan perekonomiannya bisa mencapai 360 miliar dolar pada tahun 2030. Selanjutnya, ada adopsi IoT untuk 75% gedung komersial baru akan menggunakan teknologi IoT. Selanjutnya, kontribusi bangunan smart building terhadap emisi global. Dan yang terakhir ada pengurangan biaya, di mana diperkirakan smart building dapat mengurangi biaya operasional hingga 20-30%. Next. Selanjutnya, tren masa depan mengenai smart building. Yang pertama ada smart city integration, di mana smart building sebagai bagian dari ekosistem kota pintar. Selanjutnya ada energi terbarukan, di mana pada smart building biasanya penggunaan energi terbarukan banyak diterapkan seperti panel surya, turbin angin, dan penyimpanan energi. Selanjutnya ada asisten virtual dan interaksi suara. Penggunaan asisten AI seperti Alexa atau Google Assistant untuk mengontrol bangunan. Baik, selanjutnya ada contoh dari penerapan gedung cerdas. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada gedung The Edge Amsterdam, yang kedua ada Capital Tower Singapura, dan yang ketiga ada Burj Khalifa Dubai. Untuk yang pertama, yang The Edge Amsterdam, ini merupakan gedung perkantoran yang paling pintar di dunia dengan teknologi IoT dan AI yang sangat maju. Yang kedua ada Capital Tower Singapura, itu smart building dengan sistem hemat energi dan fasilitas ramah lingkungan. Yang terakhir ada Burj Khalifa Dubai, penerapan teknologi canggih untuk manajemen energi dan keamanan. Next. Selanjutnya ada tantangan implementasi gedung cerdas. Untuk yang pertama, merupakan salah satu tantangan utama adalah biaya awal yang cukup tinggi. Itu merupakan pembangunan gedung cerdas yang memerlukan investasi besar dalam teknologi, seperti sistem otomatisasi sensor pintar dan infrastruktur digital. Meskipun dalam jangka panjang bisa menghemat energi dan biaya operasional, banyak pihak masih ragu karena investasi awal yang terlalu besar. Yang kedua ada kompleksitas integrasi. Tantangan berikutnya yaitu kompleksitas integrasi. Gedung cerdas melibatkan banyak teknologi berbeda seperti IoT, sistem manajemen energi, keamanan, dan sistem AV AC. Yang terakhir ada biaya dari maintenance-nya. Selain biaya awal yang cukup tinggi, biaya pemeliharaan juga menjadi perhatian. Teknologi yang digunakan dalam gedung cerdas harus selalu diperbarui dan diperiksa secara berkala agar tetap berfungsi secara optimal. Lalu untuk kesimpulan dari integrasi sistem gedung cerdas dan green building untuk mewujudkan bangunan berkelanjutan. Smart building mengintegrasikan IoT, AI, dan sensor canggih untuk menciptakan lingkungan efisien, nyaman, dan berkelanjutan. Dengan kemampuan mengoptimalkan energi, memprediksi kerusakan, dan beradaptasi dengan kebutuhan penghuni. Smart building tidak hanya hemat biaya,
tetapi juga ramah lingkungan. Solusi ini menjadi jawaban untuk ruang hidup modern yang cerdas dan futuristik. Di presentasi kali ini kita memakai 3 referensi, 2 dari buku dan 1 lagi dari jurnal. Ya mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.